Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali lagi di channel kita, ya kawan-kawan ya. Hari ini kita di kebun yang masih TBM ya kawan-kawan ya, masih kecil. Jadi kebun ini ada 2 kali periode penanaman ya kawan-kawan ya. Nah, jadi yang besar-besar ini, yang seperti ini kawan-kawan, ini usianya sudah 24 bulan lebih, ini 24 bulan, jalan 25 bulan ya. Nah, dia ada yang agak semak di bawah sana itu tuh, karena udah kita tanam itu sedikit, tapi karena kemarin ya kita kehabisan modal ya kawan-kawan ya, sempat kita tinggalkan sebentar kemarin, 3 bulan aja udah kita semprot semak lagi dia. Memang kalau TBM ini kalau bisa ya, walaupun spot-spot piringan pasar pikul 2 bulan sekali lah kawan-kawan ya. Nah, itu lalangnya udah tumbuh lagi, ini paling banyak nih lalangnya kawan-kawan. Padahal udah kita semprot ini 2 bulan yang lalu lah ini. Kalau yang sebelah sini masih mati dia. Nah, lalang ini cepat sekali dia. Nah, kalau gini bersih dia. Masih bersih ya sebenarnya kalau yang dekat-dekat sini. Atau karena yang di sini pekerja kita bagus semprotnya ya kan. Gak tahu juga lah. Karena pas nyemprot kemarin kita posisi nggak di kebun kan, kita lagi di kerja di PT juga kita kan kawan. Nah, ini ya kawan-kawan ya. Sebenarnya kemarin itu ya udah coklat kayak yang di sana, itu udah cantik seperti di sana itu kawan-kawan. Tapi karena kita ya namanya juga masih rintis lah ya kawan-kawan ya. Kemarin kita juga baru mupuk sama apa namanya, nyemprot di kebun yang sudah menghasilkan kawan-kawan. Ya prinsip saya karena modal pas-pasan itu kawan-kawan, karena yang menghasilkan dulu yang bisa bantu kita ya kawan-kawan, itu dulu saya fokuskan. Bukan berarti ini saya tinggalkan terus semak. Sebenarnya kalau dibilang semak, belum semak kali kawan-kawan, masih oke lah. Tinggal nyemprot sekali lagi nanti pakai glifosaat, ini mungkin campur metil sedikit, sudah matilah ini lalangnya sama anak-anak kayunya. Nanti tinggal spot-spot lah dia nanti hidupnya kawan-kawan ya. Memang begitulah kawan-kawan, kalau kita nasib berkebun ini kita modal pas-pasan, nggak bisa kita paksa ya kawan-kawan ya, harus pelan-pelan gitu, sabar lah ya. Kalau ngukit tanah hati memang mau kita gas semua ya kan, cuman ya itulah, kembali lagi kawan-kawan, untuk kita sadari bahwasannya kita ini perintis ya kawan-kawan, modal kita juga kita bagi-bagi. Nggak mungkin gara-gara ngurus ladang kita di rumah nggak makan ya kan. Ya pelan-pelan saja lah kawan-kawan, yang penting berkah dia untuk kita apa namanya ya, untuk kita kerjakan pelan-pelan dia ya. Pas hari-hari libur gini kita nggak kerja di PT, hari Minggu gini kan guys, nah, kita ke kebun nyari keringat lah bahasanya kan ya. Nggak berapa banyak, yang penting kebun kita ini tahu bahwasannya tuannya itu ada gitu ya. Jangan sampai dalam sebulan nggak kita datangi gitu ya kan kawan-kawan. Kadang-kadang ada juga gitu kan, habis ditanam dia nggak pernah datang lagi, semak terakhir kalian. Ini baru 2 bulan ini kawan-kawan sebenarnya. Ya sebenarnya kalau sawitnya masih nampak, cuman karena lalang itu nggak enak nengok mata kita memandang itu ya kawan-kawan ya. Nah, itulah kawan-kawan, tunggu panen nanti ya, minggu depan panen lah kita, mudah-mudahan bisa hasilnya banyak, bisa kita bagi untuk beli racun sama bayar tenaga kerja kita untuk ngeracun ya kawan-kawan ya. Inilah kawan-kawan kondisi. Sebenarnya udah banyak ini sawit semuanya ini, udah di kebun kita ini kan. Masih adalah sedikit, ini sedikit lagi hutan ini, mungkin nggak tahu apa deket pas ini nanti ada uang kita, mungkin kita bayari lah, nggak sampai ini 1 hektar ini. Murah lah kalau di daerah Belitung ini, murah masih kawan-kawan. Nah sama yang di depan situ kawan-kawan, ini masalahnya punya orang kaya gitu guys ya kawan-kawan ya. 1 hektar, hampir 2 hektar lah ini, hampir 2 hektar lahan yang hutan ini. Sebenarnya depan udah ada sawit, tapi nggak tahu dia nggak mau buka sampai belakang sini. Kalau dia mau buka sebenarnya enak nih kawan-kawan, kita pun senang ya kan kalau lahan kanan kiri itu bersih. Kita kerja itu semangat ya kawan-kawan ya, semangat dia, karena kita termotivasi. Lahan tetangga kita bersih, kita pun termotivasi gitu kan.
Kalau hutan kita kurang termotivasi, tapi ya namanya juga kita masih merintis ya kawan-kawan ya, pelan-pelan lah. Nah, ini kita lagi istirahat kawan-kawan, kondisi masih gerimis ya. Sebenarnya enak gini gerimis-gerimis kerja sambil buka-buka piringan kita kan tadi. Lumayan lah dapat berapa pokok tadi. Sama babat-babat anak kayu tunggul-tunggul itu yang disemprot nggak mati kan. Nah, nanti kita udah beli garlon 1 liter kemarin kan, sama solar 20 liter, nanti pelan-pelan kita garlon lah. Nah rencana saya sebenarnya mau kastrasi kawan-kawan, cuman tadi masih capek lah, istirahat dulu. Nah ini sebenarnya terlambat kastrasinya kawan-kawan. Ini kita beli ini kebunnya, posisinya sudah 1 tahun lebih lah kemarin kita beli ini, baru 3 bulan lah sama kita kan. Nah jadi sebenarnya kalau dilihat ya lumayan, alhamdulillah kawan-kawan, udah ada lah sebenarnya kalau tanda-tanda kehidupan lah ya kawan-kawan ya. Nah, di sana tuh kawan-kawan. Ya itu tadi saya bilang, kalau yang dari sini masih bersih dah, padahal nggak adanya kita bersih-bersihkan ini kan kawan. Nah, nanasnya pun lumayan lah, ada panen kita kemarin sudah ada 5 batang ya, 5 rumpun. Walaupun ada yang dicuri juga ya kawan-kawan, ya sudahlah, namanya juga kita kebun ini nggak bisa tiap hari di sini. Ya sudah resiko kita lah. Ya mudah-mudahan alhamdulillah masih bisa kita panen lah. Kalau memang ada yang diambil orang, ya mungkin orang lebih membutuhkan juga daripada kita, ya kita maklumi saja lah. Udah, kalau awal-awalnya saya ya marah ya kawan-kawan, namanya kebun kita dicuri kan, pasti marah lah awalnya. Tapi karena saya berpikir terus, ya Allah mungkin memberi teguran lah ke kita supaya kita lebih perhatian dengan orang di sekitar kita gitu ya. Mungkin sedekah saya kurang atau zakat saya kurang, yang mudah-mudahan bisa dibersihkan dari ya hal-hal yang seperti itu kawan-kawan. Nah jadi kita ini sebenarnya hidup ini kalau menurut saya kawan-kawan sama dengan sawit gitu ya kawan-kawan, sama dengan kita kayak sawit. Artinya gimana kawan-kawan, kalau sawit ini kan kalau kita rawat, kita pupuk, nah, dia bisa menghasilkan buah yang banyak gitu ya kawan-kawan ya. Pasti tuh kawan-kawan kalau dirawat nggak ada ceritanya, rumusnya. Kalau sawit dirawat, dipupuk, peruningannya jalan, pupuknya jalan, peruningannya jalan, buahnya songgo 2 kalau untuk yang masih kecil, jalan gitu, lahannya bersih. Nah, habis itu kita rajin ke ke kebun. Habis itu apalagi namanya ya, tidak banyak gulma-gulma yang kelas-kelas. Saya yakin pengalaman kita udah bergelut di sawit ini 20 tahun kawan-kawan ya, banyak buahnya gitu, pasti banyak dibanding dengan yang tidak dirawat gitu ya, pasti ya kawan-kawan ya. Nah, kadang kan kita lalai, seperti kayak yang saya bilang tadi kawan-kawan ya, kadang-kadang kita lupa gitu, di sekitar kita banyak yang masih membutuhkan kita gitu. Ya nggak banyak-banyak kita sedekah sebenarnya kawan-kawan, 50.000, 100.000 sesuai dengan kemampuan kita lah kawan-kawan. Nah itu ya alhamdulillah, mudah-mudahan ada aja gitu rezeki yang kita bisa dapat gitu. Nggak pun dari orang yang kita beri, Allah ngasih dari jalan yang nggak diduga-duga gitu. Saya pernah sedikit ya kawan-kawan cerita, pada waktu itu saya namanya masih bahasanya ambisi lah atau kemaruk lah bahasanya, pingin punya kebun ya. Nah saya ini kebun terakhir yang saya beli ini kawan-kawan. Nah jadi sebenarnya niat beli ini kemarin nggak begitu besar gitu kan, karena kondisinya masih perlu perbaikan banyak gitu kan. Tapi itu tadi lah, namanya kita pingin punya kebun ya kan, saya paksakan sampai duit di ATM kita itu di bawah 1 juta kawan-kawan. Nah, padahal ya tahulah hidup kita 1 bulan kayaknya anak 2 sekolah nggak cukup itu kawan-kawan, kalau pikiran kita manusia kawan-kawan ya kan. Tapi itulah alhamdulillah kawan-kawan ya, karena kita yakin sama Allah gitu kan ya, kalau kita berbagi, kita sedekah, kita bayar zakat gitu kan kawan, ada aja rezeki, alhamdulillah cukup kawan-kawan. Entah dari mana lah sisa-sisanya, nanti ada aja lah itu rezeki kawan-kawan. Pokoknya cukup lah intinya. Yang saya lakukan 1 juta itu untuk makan 1 bulan, anak 2, beli bensin, beli rokok, cukup kawan-kawan. Nah itulah, saya pun kadang-kadang belum yakin sama Allah gitu kan kawan-kawan, untuk bisa kita
apa namanya ya, berbagi yang lebih banyak. Makanya kadang-kadang ya ayolah kawan-kawan yang petani-petani sawit yang sudah mulai panen gitu ya, yang sudah mulai panen, yang luas-luas apalagi lahannya gitu ya kawan-kawan. Kalau yang nonton video kita ini, ayolah kawan-kawan, marilah kawan-kawan kita perhatikan orang-orang di sekeliling kita gitu ya kawan-kawan. Ya prinsipnya daripada nggak ada, mending sedikit kawan-kawan. 50.000, 10.000 kita belikan beras, kita belikan telur ayam, ikan asin. Nah, itu sangat berarti bagi mereka itu kawan-kawan gitu ya, orang-orang yang di sekeliling kita yang membutuhkan. Tapi kalau lebih banyak lagi, alhamdulillah lebih banyak kawan-kawan ya. Nah, nggak apa-apa lah kawan-kawan, kita agak lebih apa namanya ya, lebih lebih apa ya, lebih sedikit kita memberikan rezeki kitanya sebenarnya kan. Tapi itu sebenarnya rezeki dia itu kalau saya lihat kawan-kawan, sesuai dengan ya hadis-hadis Nabi ataupun yang di Al-Quran ya kan kawan-kawan. Harta kita itu sebenarnya harus kita sucikan gitu kawan-kawan kan. Harus kita sucikan melalui ya dari penghasilan kita lah. Mungkin ada penghasilan orang lain yang bisa dititipkan ke kita gitu kan. Nah, makanya kawan-kawan, memang kalau kita keluarkan sebulan gitu nggak terlalu berat kawan-kawan. Nah, kalau dia sekali setahun mungkin bisa 5 juta, 6 juta, bahkan 10 juta ya berat juga memang kawan-kawan. Karena sifatnya ya kalau saya ya bulanan lah ada. Bukan mau ria ya kawan-kawan, sedikit banyaknya kita harus berbagi lah. Berbagi ya, mudah-mudahan kita pun harapannya dibantunya sama Allah aja gitu kawan-kawan, nggak usah kita harapkan sama yang kita beri gitu kan, karena biarlah kita ikhlas dunia akhirat, yang penting Allah ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, biarlah Allah yang membalasnya gitu kan kawan ya. Ya mungkin kita diberi kesehatan sehingga kita bisa semangat lagi di kebun kan, bisa kita banyak lagi yang kita kerjakan aktivitas ya, mau membabat, mau buka piringan, mau nyemprot, mau panen, mau apa segala macam ya kawan-kawan, pruning, kita bisa sehat gitu ya kawan-kawan. Mungkin itu sih kalau saya ya, mungkin itu ya kawan-kawan, tetap semangat kita yang perintis modal pas-pasan ya, kita nikmati saja prosesnya, nggak usah terlalu ambisi kawan-kawan. Yang penting kita harus stabilkan antara keuangan kita dengan kondisi keluarga kita lah kan. Nggak mungkin lah kita gara-gara ngurus kebun keluarga kita pun kelaparan gitu ya kan kawan-kawan ya kan. Nah, ya alhamdulillah ya, kalau dulu rokok kita itu rokok yang bagus lah kawan kan, yang satu bungkus 40.000 lah kita bilang kan. Tapi semenjak buka kebun gini, nah kita itu, nah inilah, ini harga 25.000 ini saya beli kawan-kawan. Saya belinya main satu pak gitu, jadi 1 bulan saya stok gitu kan, 3-4 slot. Nah udah saya 1 juta juga lah, memang hampir sebulan itu cukup lah, daripada nanti saya beli bungkus-bungkusan gitu lebih boros lagi kalau saya kawan-kawan, karena nanti nggak enak yang ini pingin yang rokok yang mahal itu ya kan kawan-kawan ya. Mudah-mudahan bisa lah kita pelan-pelan untuk apa namanya, membuat kebun kita ini lebih cantik lah, supaya panen bisa kita segera dapatkan hasilnya lah ya Allah, amin ya Allah. Mungkin itu aja ya kawan-kawan. Lebih kurang ya kita mohon maaf ya kawan-kawan. Jangan lupa kawan-kawan di subscribe di subscribe channel kita ya kawan-kawan, minta bantu kita supaya kita lebih semangat lagi membuat konten-konten edukasi terkait motivasi maupun terkait dengan kebun-kebun kita yang masih gitu ya kawan-kawan. Karena alhamdulillah kita juga selain petani sebenarnya kita kerja di PT bagian riset kita kawan-kawan ya, supaya kita bisa sharing-sharing lagi ke depannya. Ya ini karena kita kehabisan modal sebenarnya kawan-kawan, yang saya bilang tadi, karena sebenarnya ini nggak ada niat saya mau beli, cuman karena kemarin murah ya saya belilah kawan-kawan, saya usahakan. Sebenarnya ini untuk ngerawat kebun saya yang di posisi tanaman menghasilkan gitu, itu pun baru saya beli. Jadi kawan-kawan, saya berkebun ini baru setengah tahun ya kawan-kawan, belum lama untuk asli kita punya sawit sendiri. Selama ini kita kurang lebih 12-13 tahun punya PT kita urusi. Nah itu ya kawan-kawan ya, mungkin itu saja. Jangan lupa channel kita di subscribe, di like, di komen. Nah ya kawan-kawan, semoga kita selalu jaya, sejahtera dimanapun petani sawit Indonesia. Itu aja, makasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.